Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1070 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Manusia-Manusia Terkuat. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari Sentomaru yang terkena serangan telak bernama Shugan dari Rob Lucy. Serangan tersebut membuat Sentomaru terluka cukup parah sampai tidak mampu lagi untuk berdiri. Meski begitu, Sentomaru belum pingsan dan masih bisa berbicara. Luffy yang melihat keadaan Sentomaru meminta maaf karena Luffy berpikir Sentomaru menjadi lengah akibat diajak berbincang oleh Luffy. Namun, Sentomaru keberatan dengan permintaan maaf Luffy. Dia meminta agar Luffy tidak perlu merasa kasihan kepada dirinya. Menurut Sentomaru, sebenarnya dia telah melihat Rob Lucy yang akan menyerangnya. Sentomaru pun telah bersiap untuk menangani serangan tersebut. Meski begitu, serangan Shugan dari Rob Lucy terlalu kuat dan cepat sehingga tidak mampu ditangkis oleh Sentomaru. Hal itu juga menunjukkan adanya perbedaan kekuatan yang besar antara Rob Lucy dengan Sentomaru. Melihat Sentomaru masih bertahan, Rob Lucy pun tidak tinggal diam. Dia berniat untuk melancarkan serangan penghabisan kepada Sentomaru agar dia bisa mengambil alih kendali Serapim seperti rencana sebelumnya. Ketika serangan dari Rob Lucy siap melesat ke arah Sentomaru, dengan sangat cepat Luffy menggagalkan hal tersebut dengan teknik berputar yang mirip seperti Gashi. Tampak Kaku, Stussy, dan para pasukan mereka melihat dengan waspada ke arah Luffy yang masih berputar-putar. Chopper yang sedang berlari juga menoleh ke arah belakang dan terkejut ketika dia melihat teknik aneh dari Luffy itu. Beberapa saat kemudian, terlihat para Serapim yang masih dalam kontrol Sentomaru mulai beraksi. Serapim Mihawk atau S-Hawk melancarkan serangan cepat kepada para pasukan pemerintah dunia memakai pedang yang dia miliki. Cara bertarung dari S-Hawk tampak cukup hebat. Setelah itu, Serapim Jinbei atau S-Shark memukul tanah dan membuat tanah tersebut menjadi bergelombang, mirip seperti ombak. Hal tersebut sukses mengacaukan dan menjatuhkan beberapa pasukan pemerintah dunia yang ada di sana. Para pasukan pemerintah dunia itu mencoba memberi perlawanan, tapi itu percuma saja sebab para Serapim terlalu kuat bagi mereka. Sementara para pasukan itu diserang, Kaku dan Stussy hanya melihat saja dan tidak ikut bertaruh. Mereka tentu memahami kehebatan dari para Serapim sehingga mereka tidak boleh asal menyerang karena bisa berdampak buruk bagi diri mereka sendiri. Sementara pertempuran terjadi, cerita beralih ke laboratorium, tempat Vegapunk berkumpul bersama sebagian kru bajak laut topi jerami. Sambil mengamati pertempuran dari balik layar, Vegapunk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan Serapim dan peniruan buah iblis. Vegapunk mengungkapkan bahwa para Serapim merupakan petarung yang luar biasa dan pengguna buah iblis artifisial. Menurut Vegapunk, para Serapim bisa disebut sebagai manusia terkuat dan mereka merupakan puncak ilmu pengetahuan dari karya Vegapunk saat ini. Para Serapim bisa memakai kekuatan buah iblis dengan baik, tapi Vegapunk tidak bisa memastikan apakah mereka akan mencapai tahap awakening atau tidak, mengingat kekuatan milik mereka berasal dari buah iblis artifisial, bukan buah iblis asli. Vegapunk juga memberitahu bahwa buah iblis yang paling mudah untuk ditiru adalah buah iblis Zoan. Hal itu karena kekuatan dari buah iblis Zoan berdasarkan dari hewan-hewan. Namun, Zoan sendiri memiliki beberapa tipe. Menurut Vegapunk, tipe Zoan mitologi berbeda dengan tipe Zoan lainnya, sehingga buah iblis Zoan mitologi sangat sulit untuk ditiru, mengingat kekuatan buah iblis tersebut berdasarkan makhluk-makhluk mitologi. Meskipun sulit, tapi Vegapunk bisa menciptakan buah iblis artifisial Zoan mitologi, walau dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kemudian, sang ilmuwan itu menjelaskan tentang buah iblis Paramecia. Cara utama untuk meniru buah iblis tersebut adalah dengan mengambil lineage vector dari si pengguna buah iblis Paramecia. Lineage vector itu dibutuhkan untuk menciptakan Green Blood, yang mana Green Blood itu akan memberikan kekuatan yang sama seperti buah iblis Paramecia milik orang tersebut.
Vegapunk bilang bahwa semua Seraphim memiliki green blood di tubuh mereka, atau dengan kata lain, semua Seraphim merupakan pengguna kekuatan paramecia artifisial. Usai membahas itu, bagian bawah kembali disorot. Terlihat Seraphim buah Hancock atau S-Snake memakai kekuatan Meromeronomi untuk membuat para pasukan pemerintah dunia menjadi batu. Setelah itu, Seraphim Kuma atau S-Bear memakai kekuatan Nikyu Nomi untuk menciptakan serangan gelombang kejut yang menghantam beberapa pasukan pemerintah dunia di sana. Berdasarkan sekilas aksi dari para Seraphim, kita menjadi tahu kekuatan paramecia artifisial apa yang mereka gunakan. Setelah itu, cerita kembali berfokus ke tempat Vegapunk. Usai menceritakan tentang peniruan buah iblis Zoan dan paramecia, kali ini dia membahas sedikit soal Logia. Vegapunk telah berusaha semaksimal mungkin untuk meniru buah iblis Logia, tapi hal tersebut tetap sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian cerita kembali ke area pertarungan di mana tampak Rob Lucci bangkit kembali usai terkena serangan Luffy tadi. Alih-alih mengincar Luffy, agen CP0 itu lebih memilih untuk menargetkan Sentomaru. Sentomaru yang sedang terluka tak mau menyerah pada keadaan. Dia bersiap untuk menahan serangan Rob Lucci, tapi ketika Rob Lucci menerjang ke arah Sentomaru, Luffy menghalanginya dengan cara yang unik. Luffy membuat kepalanya menjadi besar dan hendak memakan Rob Lucci hidup-hidup, tapi Rob Lucci berhasil menghindar. Luffy pun hanya bisa memakan bongkahan-bongkahan lantai di sana, tapi dia dapat menyemburkan kembali bongkahan-bongkahan tersebut ke arah Rob Lucci, bagaikan peluru-peluru besar. Rob Lucci pun memukul balik bongkahan-bongkahan tersebut. Setelah itu, untuk menghindari dampak dari serangan Rob Lucci, Luffy melompat ke belakang bagian atas, di mana punggung Luffy menabrak semacam pipa. Namun, pipa itu terkena efek awakening dari buah iblis Luffy, sehingga pipa tersebut menjadi elastis seperti karet. Luffy pun memanfaatkan pipa tersebut untuk melontarkan dirinya sendiri, mirip seperti ketapel. Namun, sebelum tubuh Luffy terlontar, dia menciptakan kacamata dari uap di kepalanya. Hal tersebut menandakan bahwa kekuatan kebebasan Luffy bisa menciptakan benda-benda, dan itu adalah suatu potensi besar yang pada masa depan nanti pasti akan semakin dikembangkan oleh Luffy, sehingga dia bisa menciptakan benda-benda yang berguna dalam pertarungan. Tubuh Luffy yang terlontar cepat mendekati Rob Lucci, tapi Luffy memanjangkan lengannya dan memukul perut Rob Lucci, sampai-sampai perut tersebut menjadi elastis juga dan Rob Lucci pun langsung muntah darah. Serangan dari Luffy itu bernama Gomu Gomu no Don Rocket, yang mana serangan itu sukses membuat Rob Lucci tumbang. Dalam duel Luffy melawan Lucci pada chapter kali ini, Luffy benar-benar mendominasi karena tak ada satupun pukulan dari Rob Lucci yang bisa mengenai Luffy. Sementara itu, Chopper dan Jinbei yang sedang membawa Bonnie berhasil menemukan vakum roket berdasarkan tuntunan dari S-Snake. Jinbei memuji S-Snake karena telah bersikap baik dan S-Snake tampak tersipu karena mendapat pujian itu. Tak jauh dari sana, Sentomaru yang telah melihat Rob Lucci sudah tumbang meminta Luffy untuk segera naik juga ke vakum roket agar dia bisa melindungi Vegapunk di atas. Chopper juga bilang Luffy harus cepat jika dia ingin menolong Atlas. Luffy pun segera naik ke vakum roket, walau wujudnya sekarang telah berubah menjadi kakek tua akibat penggunaan Gear 5. Meski begitu, pasti tak akan lama bagi Luffy untuk kembali seperti semula. Setelah mereka naik memakai vakum roket, terlihat Rob Lucci sudah bangkit kembali dan di kepalanya telah ada perban. Di sana, Sentomaru telah dikalahkan sehingga kendali dari 4 Seraphim kini sepenuhnya di tangan CP0. Sementara itu di ruang monitor, Vegapunk mengatakan niatnya kepada sebagian bajak laut topi jerami bahwa dia akan ikut bersama dengan mereka. Kemudian diperlihatkan Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie telah tiba di laboratorium. Bonnie sudah sadar dan dia kembali mencari Vegapunk dengan penuh amarah. Lalu, bagian yang paling menarik ada di akhir chapter. Kizaru telah mendekati Pulau Egghead sambil membawa armada besar angkatan laut. Raut wajah Kizaru kali ini terlihat serius dan dia berkata bahwa bajak laut topi jerami jangan berpikir semuanya akan berjalan sesuai keinginan mereka. Pergerakan dari Kizaru yang semakin mendekati Pulau Egghead membuat cerita menjadi semakin menarik. Di sana, bajak laut topi jerami akan kembali berurusan dengan sang admiral itu.
Nasib dari Rob Lucy juga masih dipertanyakan. Apakah Kizaru akan menganggap dia sekutu atau Kizaru malah akan marah karena Rob Lucy telah bertindak sesukanya, mengingat dia telah melawan Luffy tanpa izin Angkatan Laut dan juga telah menumbangkan Sentomaru. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1070. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.